Surat Perintah 11 Maret, lebih dikenal dengan singkatannya Super Semar, adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintah yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Sebagai akibat dari berlakunya Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Setelah dibersihkan dari unsur PKI, Super Semar kemudian ditingkatkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Ketetapan MPRS yang meningkatkan Super Semar tersebut sekaligus menyatakan bahwa Super Semar hanya berlaku hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut terjadi pada tahun 1971 dan anggotanya diambil sumpah pada tanggal 28 Oktober 1971. Latar belakang dualisme kepemimpinan nasional. Diawali 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada 11 Maret 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno mendatangi surat perintah untuk mengatasi keadaan. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi Taris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar. Soeharto memimpin pemerintahan. Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. MPRS atau PBR keputusan tersebut yakni 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. 3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang 1945. Pada masa pimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan. Masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Semua itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di perdesaan dan bagi desa perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada tahun 1973, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 10/1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Program wajib belajar mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun atau SD. Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Meskipun program belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah waktu itu berupaya mengatasi melalui program beasiswa. 10 tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikat kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memperhatikan kualitas atau mutu pendidikan. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintah Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan membentuk kelompok belajar atau kejar. Kejar merupakan
program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program pengendalian pertumbuhan pendudukan yang dikenal dengan keluarga berencana atau KB. Pada tahun 1967 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Orde Baru serius dalam melaksanakan program KB. Slogan yang muncul dalam kampanye-kampanye KB adalah "Dua anak cukup perempuan saja". Program KB di Indonesia diawali dengan ditandatangani Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967, sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia, dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur pencernaan ekonomi dan pemberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk. Dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka kesejahteraan hidup anak-anak di tanah air. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Angkatan Darat memiliki dua tugas, yaitu 1. Menjaga keamanan dan ketertiban negara. 2. Memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dui fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer dan berada di posisi teratas. Jadi, melalui dui fungsi dan Orde Baru sebagai kendaraan politik tadi, tentara bisa masuk dalam semua jaringan lapisan masyarakat Indonesia. Dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada tahun 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang semua posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia ini, termasuk wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto. Oke, kita lanjut lagi. Dui fungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Soeharto pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000. Ingat, tahun 2000. Disepakati untuk menghapus doktrin ini yang akan dimulai setelah pemilu 2004 dan diharapkan selesai pada pemilu 2009. Rehabilitas ekonomi Orde Baru. Nah, program rehabilitas ekonomi Orde Baru dilandaskan berdasarkan pada TAP MPRS nomor 1966 yang isinya tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Nah, di balik itu ada tujuan dikeluarkan ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia yaitu sebagai berikut. Salah satunya yaitu yang pertama, mengeluarkan peraturan 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi. Nah, yang kedua, mengeluarkan peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif. Yang ketiga, peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Dan pada saat itu, kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru menunjukkan hasil positif. Inflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967. Sehingga pada tahun itu bahwa rencana pembangunan 5 tahun pertama akan dimulai pada tahun 1969. Setelah itu, pada tahun berikutnya, inflasi terus menurun menjadi 25%, 12%, dan 10%, bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971.
Di samping itu, dari sisi ekonomi sendiri yang meniti beratkan kepada perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif, antara lain yaitu Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985. Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras. Adanya penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan, dan angka pendidikan sekolah dasar yang melejit akibat program SD dan SMP Infres. Stabilitas penyerangan. Pada 19 Januari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 yang menetapkan bahwa partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang tentang Ormas yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila. Semua sudah seragam. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebinekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Posyandu. Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan pelayanan kuratif dan preventif. Pada 12 November 1962, Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria, dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah merencanakan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. GBH merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-program yang kemudian dijabarkan dalam pemerintah Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tujuan Pelita 1 meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahap berikutnya. Pemerintahan Orde Baru membangun pabrik-pabrik pupuk untuk penyediaan pupuk bagi petani. Para petani diberi kemudahan memperoleh kredit bank untuk membeli pupuk. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Kebijakan terus mengalir guna menopang kegiatan di daerah pedesaan. Sekian dari materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.